Kejatuhan Iran di Hormuz, kartu truf ekonomi global resmi kehilangan taji. Di pusat komando Pentagon dan Bursa Energi Global, sebuah pergeseran radikal sedang terjadi. Kartu truf terbesar Iran untuk memblokade Selat Hormuz kini perlahan kehilangan cakar strategisnya setelah pasar minyak dunia menolak panik. Apakah kegagalan perang urat saraf Teheran ini akan memicu keruntuhan total posisi tawar mereka, atau justru memaksa Amerika Serikat meluncurkan serangan pamungkas? Ada momen krusial dalam setiap konfrontasi geopolitik tingkat tinggi, ketika arah permainan strategis berubah secara drastis, bukan karena meletusnya pertempuran artileri berskala besar di medan terbuka, melainkan karena satu sinyal sunyi yang dipancarkan oleh layar bursa pasar. Bagi pemerintah Iran, momen penentu yang sangat dingin itu tampaknya sedang terjadi secara nyata saat ini. Angka-angka pergerakan terbaru di pasar energi global secara konsisten menunjukkan indikasi bahwa pertaruhan geostrategis yang selama ini diagungkan oleh para pemimpin di Teheran di sepanjang Selat Hormuz mulai kehilangan taji dan efektivitasnya secara sistematis. Hal yang sedang dipertaruhkan di atas papan catur Timur Tengah saat ini bukan lagi sekadar perkara menang atau kalah dalam sebuah konflik militer konvensional, melainkan kredibilitas strategis Iran sebagai kekuatan regional yang mampu mendikte arah ekonomi global melalui kendali atas jalur transportasi energi terpenting di dunia. Untuk memahami anatomi krisis ini secara mendalam, kita perlu mengurai kembali bagaimana garis strategi defensif maupun ofensif Iran dirancang sejak awal mula konfrontasi meletus. Setelah mengalami rangkaian tekanan militer yang sangat masif dan menderita kerugian taktis dalam konfrontasi terbaru, Teheran dipaksa berhadapan dengan kenyataan pahit di lapangan bahwa sebagian besar kapasitas tempur militer konvensional mereka telah mengalami pelemahan yang signifikan. Dalam kondisi keterdesakan material tersebut, para pengambil keputusan di Teheran menjadi semakin bergantung pada lokasi geografis Selat Hormuz sebagai satu-satunya kartu truf strategis utama yang tersisa untuk menekan dunia luar. Koridor maritim sempit ini menempati posisi yang sangat vital bagi peradaban modern karena tidak kurang dari 20% total volume perdagangan minyak mentah dunia wajib melewatinya setiap hari guna menjaga roda industri tetap berputar. Selama bertahun-tahun lamanya, Iran berhasil membangun dan merawat sebuah doktrin strategi yang sebenarnya tergolong sederhana namun terbukti sangat efektif di lapangan, yaitu memanfaatkan ketakutan dunia. Logika strategis mereka bertumpu pada asumsi bahwa jika negara itu mampu menciptakan persepsi ancaman yang nyata atau sekadar memicu ketidakpastian di sepanjang Selat Hormuz, maka pasar energi global akan langsung merespons secara reaktif. Harga minyak mentah dunia diproyeksikan akan langsung melonjak ke tingkat tertinggi dan tekanan inflasi ekonomi yang meremukkan akan segera dirasakan oleh negara-negara barat secara langsung di dalam negeri mereka. Melalui mekanisme efek kejut ekonomi maritim inilah, Teheran menaruh harapan besar untuk meningkatkan daya tawar politik dan posisi tawar diplomatik mereka dalam setiap putaran konfrontasi atau negosiasi melawan kekuatan Amerika Serikat beserta jajaran sekutu internasionalnya. Namun, rangkaian perkembangan terbaru di lini perdagangan internasional menunjukkan dengan sangat jelas bahwa strategi penangkalan asimetris tersebut mulai membentur tembok penghalang yang sangat serius. Meskipun retorika ancaman bersenjata untuk menutup Selat Hormuz terus disuarakan secara gencar oleh komando militer Iran, bursa pasar minyak dunia terpantau tidak lagi memberikan reaksi panik seperti yang pernah terjadi pada era-era konflik sebelumnya. Harga minyak bumi memang sempat tercatat mengalami lonjakan tajam pada fase awal meletusnya krisis baru-baru ini, dipicu oleh kepanikan spontan dan kekhawatiran sesaat akan potensi terganggunya pasokan global secara masif. Akan tetapi, grafik kenaikan harga tersebut ternyata tidak mampu bertahan lama dan dengan cepat bergerak meluncur turun kembali menuju titik normal. Disinilah letak anomali sekaligus masalah terbesar yang kini sedang membayangi posisi pemerintah Iran di panggung geopolitik. Dalam doktrin konflik geopolitik modern, sebuah gertakan atau ancaman militer hanya akan dinilai efektif dan memiliki nilai tawar selama pihak rival mempercayai dengan penuh keyakinan bahwa ancaman tersebut benar-benar memiliki kapasitas real untuk diwujudkan di medan tempur. Ketika para pelaku pasar global
perusahaan spekulan energi, serta negara-negara konsumen mulai meragukan kapasitas logistik dan kemampuan militer Iran untuk mempertahankan operasi blokade laut dalam jangka panjang, maka secara otomatis nilai strategis dari ancaman tersebut akan mengalami penurunan nilai yang sangat drastis, menyisakan gertakan kosong yang kehilangan taringnya di mata internasional. Di sisi seberang perairan, Amerika Serikat di bawah komando Washington sama sekali tidak memilih untuk mengambil langkah mundur atau melunakkan postur tempur mereka di Teluk Persia. Sebaliknya, Pentagon justru terlihat memanfaatkan situasi ini untuk semakin melipat gandakan intensitas tekanan operasional mereka terhadap seluruh infrastruktur militer Iran yang terhubung langsung dengan Selat Hormuz. Berbagai target strategis di sepanjang garis pantai dilaporkan telah menjadi sasaran penghancuran yang sistematis, mulai dari fasilitas pergudangan logistik, dermaga pelabuhan penting yang menjadi basis kapal cepat, hingga posisi-posisi penempatan baterai rudal pesisir yang selama ini selalu dianggap sebagai pilar utama dari kemampuan interdiksi Iran dalam mengancam keselamatan jalur pelayaran internasional. Bagi para perencana perang di Washington, peluncuran operasi militer ofensif semacam ini memiliki dimensi tujuan strategis yang jauh lebih luas dan mendalam daripada sekadar menghancurkan aset fisik militer milik lawan di lapangan. Amerika Serikat secara sadar sedang berupaya mendemonstrasikan sebuah pesan visual yang kuat kepada bursa pasar energi global bahwa segala bentuk ancaman blokade di Selat Hormuz sepenuhnya dapat dikendalikan dan diredam oleh kekuatan armada maritim mereka. Washington ingin membuktikan secara empiris bahwa jalur urat nadi energi global tidak akan pernah dibiarkan berada di bawah tekanan atau penyanderaan taktis Iran untuk periode waktu yang lama. Dampak psikologis dari demonstrasi kekuatan militer Amerika Serikat ini mulai terlihat secara instan dan langsung pada pergerakan kurva di bursa energi. Setelah sempat meroket akibat kecemasan awal, grafik harga minyak dunia mulai mengalami tren penurunan yang konsisten. Bagi banyak investor internasional dan lembaga dana lindung nilai, penurunan nilai komoditas ini bukan lagi sekadar perkara pergeseran angka nominal di layar komputer, melainkan bertindak sebagai sebuah sinyal valid bahwa pasar mulai menaruh kepercayaan penuh pada skenario bahwa Selat Hormuz pada akhirnya akan tetap berhasil dipertahankan dalam kondisi terbuka dan aman oleh kekuatan laut sekutu. Perubahan drastis pada dinamika psikologi pasar ini memegang peranan yang sangat krusial dalam mematahkan strategi pertaruhan Teheran. Selama beberapa minggu berjalan di awal krisis, banyak pelaku pasar komoditas dan perusahaan perdagangan energi raksasa sempat melakukan aksi penimbunan stok minyak mentah secara masif, didorong oleh asumsi spekulatif bahwa harga akan terus melambung tanpa kendali jika konfrontasi bersenjata di Timur Tengah semakin memburuk. Sebagian analis ekonomi bahkan sempat mengeluarkan prediksi ekstrim bahwa harga minyak mentah global dapat dengan mudah menembus angka 150 hingga 200 dolar Amerika Serikat per barel apabila Iran benar-benar nekat meluncurkan operasi blokade maritim berskala besar di Mulut Teluk. Namun, ketika keyakinan pasar terhadap keampuhan skenario blokade Iran tersebut mulai mengalami pengikisan akibat kehadiran armada laut Amerika Serikat, posisi-posisi spekulatif yang selama ini ditahan oleh para pialang internasional mulai dibongkar dan dijual kembali secara massal. Akibat dari fenomena tersebut, tekanan jual di bursa komoditas mengalami peningkatan yang sangat tajam, yang pada gilirannya mendorong harga minyak bumi merosot turun lebih jauh lagi ke dasar koridor perdagangan. Dengan kata lain, arah pergerakan pasar secara keseluruhan kini justru berbalik bergerak ke arah yang sepenuhnya berlawanan dari apa yang selama ini diharapkan dan dikalkulasikan oleh para perencana strategi di Teheran. Inilah situasi yang menempatkan posisi tawar Teheran berada dalam kondisi yang sangat genting dan krusial. Selama berdekade-dekade, sumber kekuatan utama Iran di panggung internasional bukan hanya berasal dari kapasitas destruktif komponen militernya, melainkan dari kemampuannya yang sangat tinggi untuk menciptakan ketidakpastian dan ketakutan sistemik di dalam bursa energi global. Ketika kemampuan asimetris untuk menyandra ekonomi dunia tersebut mulai dipertanyakan dan diragukan secara terbuka oleh para pelaku ekonomi,
maka sebagian besar pengaruh strategis yang selama ini dinikmati oleh Iran di kawasan Timur Tengah ikut terancam mengalami pelemahan yang permanen. Para pemimpin di Teheran sebenarnya memahami betul berdasarkan catatan sejarah bahwa pergerakan harga energi memiliki dampak politik domestik yang luar biasa besar, terutama di dalam dinamika politik Amerika Serikat. Kenaikan harga bahan bakar minyak di stasiun pengisian seringkali bertransformasi menjadi isu sensitif yang mampu menggoyang tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa di Washington. Oleh karena itu, Teheran pada awalnya menaruh harapan besar bahwa dengan menekan pasar energi melalui ancaman penutupan selat, mereka secara tidak langsung dapat memicu kepanikan politik dalam negeri Amerika Serikat yang akan memaksa Gedung Putih untuk segera melunakkan sanksi. Namun, kalkulasi strategi tersebut tampaknya meleset dari target perkiraan dan tidak berjalan sesuai dengan harapan awal rezim. Alih-alih menyaksikan Amerika Serikat mengambil langkah mundur untuk berkompromi demi meredam gejolak harga minyak, Washington justru merespons dengan meningkatkan aktivitas dan kehadiran militernya di sepanjang Teluk Persia. Pada saat yang sama, data pergerakan pasar energi global juga mulai memperlihatkan sebuah realitas baru bahwa ketakutan dunia terhadap potensi kekurangan pasokan minyak mentah jangka panjang ternyata tidak sebesar dan semengerikan apa yang diperkirakan dalam doktrin perang Iran. Salah satu pilar utama yang mendasari ketahanan ini adalah kondisi pasokan energi dunia modern yang relatif berada dalam posisi yang sangat kuat dan terdiversifikasi. Amerika Serikat saat ini telah mengukuhkan posisi sebagai salah satu produsen minyak bumi terbesar di dunia dan secara konsisten terus mempertahankan tingkat produksi harian yang sangat tinggi di dalam negeri. Negara-negara produsen minyak utama lainnya juga terpantau mengambil langkah untuk menaikkan volume produksi mereka guna menangkap peluang pasar. Selain itu, hal yang paling memukul strategi penangkalan Teheran adalah keberhasilan beberapa negara Arab Teluk dalam membangun dan mengembangkan jalur pipa ekspor alternatif darat yang dirancang khusus untuk mengurangi ketergantungan logistik mereka terhadap koridor Selat Hormuz. Serangkaian faktor logistik dan ekonomi inilah yang secara perlahan namun pasti mulai mengubah arah permainan geopolitik di Timur Tengah. Semakin banyak investor komoditas internasional yang mulai meyakini sebuah skenario bahwa ancaman blokade maritim oleh Iran tidak akan mampu berlangsung lama atau setidaknya tidak akan pernah mencapai skala operasional yang sanggup menghentikan aliran energi dunia secara permanen di bawah pengawasan armada tempur Amerika. Ketika keyakinan psikologis tersebut semakin mengakar kuat di bursa perdagangan, maka daya tekan dan kapasitas pemerasan geopolitik yang dimiliki Iran terhadap pasar secara otomatis berkurang hingga ke titik terendah. Perubahan persepsi global ini esensinya jauh lebih berbahaya dan mematikan bagi masa depan rezim Teheran jika dibandingkan dengan kerugian material militer akibat serangan udara Amerika itu sendiri. Kerugian berupa hancurnya fasilitas logistik, tenggelamnya kapal cepat, atau lumpuhnya baterai rudal di sepanjang pantai merupakan variabel yang dapat diperbaiki atau diganti seiring berjalannya waktu. Namun, hilangnya kredibilitas strategis dan pudarnya efek penangkalan asimetris merupakan sebuah bentuk kerugian geostrategis yang jauh lebih sulit untuk dipulihkan kembali. Jika pasar energi dan jajaran negara rival Iran mulai percaya bahwa ancaman terhadap Selat Hormuz tidak lagi memiliki dampak ekonomi yang menakutkan seperti dahulu, maka kartu truf utama yang selama ini menjadi fondasi diplomasi koersif Teheran akan kehilangan seluruh nilai gunanya. Selama beberapa bulan terakhir, komunitas internasional berada dalam posisi menunggu dengan penuh kecemasan, di mana banyak pihak belum memiliki kepastian apakah konfrontasi bersenjata di Teluk Persia ini akan berkembang menjadi sebuah krisis energi besar yang melumpuhkan dunia, atau justru berakhir dengan terbukanya kembali jalur perdagangan secara normal melalui koridor Project Freedom. Kini, seiring berjalannya waktu, semakin banyak indikator ekonomi dan militer yang menunjukkan bahwa pasar dunia mulai condong ke skenario kedua. Fenomena ini secara otomatis memicu pertanyaan yang jauh lebih besar mengenai bagaimana masa depan posisi strategis Iran di dalam peta tata ruang keamanan kawasan. Jika kemampuan geostrategis untuk menciptakan risiko terhadap jalur pasokan energi global tersebut melemah,
maka seluruh posisi tawar diplomatik Iran di meja perundingan masa depan juga dipastikan akan mengalami penurunan drastis. Tentu hal ini bukan berarti Iran akan kehilangan seluruh pengaruh regionalnya dalam waktu singkat secara instan. Negara itu dipastikan masih memiliki berbagai instrumen politik, pengaruh keamanan asimetris, serta jaringan proksi regional yang dapat digerakkan sewaktu-waktu untuk menciptakan gangguan. Namun, sangat jelas terlihat bahwa lanskap strategis dan lingkungan internasional yang kini dihadapi oleh Teheran telah berubah secara fundamental, bergerak ke arah yang tidak lagi menguntungkan posisi mereka. Bagi pihak Amerika Serikat, perkembangan psikologi pasar ini memberikan keuntungan geopolitik yang sangat signifikan dalam diplomasi global mereka. Washington tidak hanya berhasil mempertahankan keunggulan komparatif militernya di kawasan, tetapi juga sukses meyakinkan dunia internasional bahwa stabilitas pasokan energi global dapat dijaga dengan aman meskipun ketegangan bersenjata sedang berkecamuk di Timur Tengah. Jika tren pelemahan daya tekan ekonomi ini terus berlanjut tanpa ada disrupsi baru, hasil akhirnya dipastikan akan mengubah total keseimbangan strategis yang telah bertahan selama bertahun-tahun di Teluk Persia. Selat Hormuz kemungkinan besar akan tetap menempati posisi sebagai jalur energi yang sangat penting bagi peradaban modern, tetapi kapasitasnya untuk digunakan sebagai alat tekanan geopolitik atau senjata pemerasan ekonomi oleh Teheran mungkin tidak akan pernah lagi sebesar dan seefektif era sebelumnya. Pada akhirnya, inti dari seluruh dinamika perkembangan yang terjadi saat ini bukan lagi sekadar soal adu canggih rudal anti kapal, pamer kekuatan kapal perang, atau kalkulasi taktis operasi militer di atas air. Yang sedang dipertaruhkan dan diperas di bursa global adalah kepercayaan pasar. Dan dalam banyak kasus geopolitik modern, tingkat kepercayaan pasar terbukti menjadi faktor yang jauh lebih menentukan jalannya sejarah ketimbang kekuatan militer itu sendiri. Iran memasuki babak konfrontasi sengit ini dengan sebuah keyakinan doktrinal yang kuat bahwa ancaman penutupan Selat Hormuz akan menjadi hulu ledak ekonomi yang cukup kuat untuk membatasi ruang gerak operasional Amerika Serikat beserta seluruh jajaran sekutunya. Namun, dinamika terbaru menunjukkan dengan sangat jelas bahwa pasar internasional mulai meragukan keampuhan asumsi kuno tersebut. Grafik harga minyak mentah yang terus bergerak meluncur turun, meningkatnya volume pasokan energi dari produsen global non-teluk, serta keberhasilan operasi militer Amerika Serikat dalam menetralisir risiko di sepanjang jalur pelayaran, semuanya mengarah pada satu kesimpulan strategis yang sama. Kartu truf terkuat Iran di Selat Hormuz mungkin belum sepenuhnya musnah dari tangan mereka, tetapi nilai gunanya kini tidak lagi memiliki daya tawar sebesar masa lalu. Jika tren isolasi ekonomi dan sterilisasi jalur maritim ini terus berjalan secara konsisten, Teheran dipastikan akan segera menghadapi kenyataan pahit di lapangan bahwa fondasi utama dari strategi regional yang selama ini mereka andalkan telah kehilangan efektivitasnya di mata dunia. Dari sudut pandang geostrategis yang lebih luas, konflik asimetris ini juga memberikan pelajaran berharga mengenai bagaimana jalannya geopolitik modern abad ke-21. Tidak lagi hanya ditentukan oleh hasil akhir pertempuran fisik di medan perang, melainkan juga sangat ditentukan oleh reaksi balik bursa pasar, persepsi kolektif para investor global, serta kemampuan sebuah negara untuk mempertahankan kredibilitas penangkalan strategisnya di depan publik. Dalam konteks pertarungan asimetris tersebut, pertaruhan besar Iran di Selat Hormuz sedang berada di tengah ujian terbesarnya, dan untuk saat ini, seluruh sinyal ekonomi yang datang dari pasar global tampaknya sama sekali tidak berpihak kepada kepentingan masa depan Teheran. Apakah menurut Anda kegagalan strategi blokade ekonomi Iran di Selat Hormuz akan memaksa faksi pragmatis di Teheran untuk segera menyerah dan membongkar program nuklir mereka di hadapan Donald Trump? Sampaikan analisis geopolitik dan pandangan tajam Anda di kolom komentar di bawah. Pastikan untuk klik subscribe, berikan like pada video ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kelanjutan analisis mendalam dokumenter perang modern lainnya hanya di kanal ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di analisis strategis berikutnya.